Halo Teknolovers, masih seputaran pemilu. Dengan hitungan cepat tertinggi, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming disebut sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024-2029. Perlu diketahui nih, kalau Prabowo Gibran memimpin perhitungan suara dalam pemilihan presiden 2024. Dan keduanya menerima perolehan suara terbanyak melalui penghitungan cepat dalam pemilihan tersebut. Nah, jika Prabowo Gibran dipilih sebagai presiden dan wakil presiden, masyarakat pasti penasaran dengan susunan kabinet mereka. Kira-kira siapakah yang mengisi deretan susunan kabinet mereka? Yuk kita simak ulasannya berikut ini. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI mulai mengumumkan hasil hitungan suara resmi atau hitung suara pemilihan Presiden 2024 untuk mempercepat hitungan hasil pemilihan. Hasil sementara real count KPU yang dirilis pada Rabu 14 Februari 2024 pukul 20.03 waktu Indonesia Barat menunjukkan bahwa 112.082 TPS atau 13,61% dari total 823.236 TPS di seluruh Indonesia telah menerima suara. Setidak-tidaknya, sampai saat ini, kalau kita perhatikan sampai dengan hari ini, 14 Februari 2024 pada jam 20.03 waktu Indonesia Barat, progres yang sekarang ini sudah 112.082 TPS yang sudah kirim dari 823.236 TPS. Jadi sudah sekitar 13,61% ini termasuk TPS di luar negeri, kata Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asyari. Hasil real count KPU adalah Anies Baswedan Muhaimin Iskandar adalah calon presiden dan calon wakil presiden pertama dengan 23,88%. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka adalah calon presiden dan calon wakil presiden kedua dengan 56,71%, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD adalah calon presiden dan wakil presiden ketiga dengan 19,63%. Yang artinya hasil pemilihan presiden 2024 mulai terlihat. Apalagi dalam hitung cepat, pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka juga dikenal sebagai Prabowo Gibran sudah menang. Bocoran Kabinet Prabowo Gibran. Setelah kemenangan ini, siapa yang akan dipilih Prabowo Gibran untuk menjabat sebagai menteri? Sebenarnya, dalam acara Trimegah Political and Economic Outlook 2024 yang diadakan pada Rabu 31 Januari 2024 di Ritz-Carlton Pacific Place di Jakarta, Prabowo telah menyatakan standarnya. Ini terkait dengan bocoran siapa saja menteri kabinetnya. Prabowo berharap menteri yang akan membantunya nanti memiliki keahlian dalam melaksanakan tugas. Dia tidak ingin mengajak orang-orang yang hanya memiliki pengetahuan teoritis. Saya mau orang yang bisa mengerjakan, bukan teori, tegas Prabowo. Prabowo mencoba membandingkan dirinya dengan seorang pemimpin perusahaan di usia muda di hadapan para investor pasar modal. Dia percaya bahwa itu menunjukkan bahwa usia bukan syarat untuk pekerjaan, tetapi kemampuan. Kemampuan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan adalah poin penting yang digariskan. Ada anak berusia 27 tahun yang menjabat sebagai CEO. Bisakah dia? Menteri Pertahanan itu menyatakan bahwa bukan usia yang menentukan, tetapi kemampuan. Prabowo sempat menyatakan bahwa Menteri Pertanian atau Mentan Amran Sulaiman termasuk dalam kriteria tersebut, di mana Prabowo menyebut Mentan Amran yang dianggap sebagai pakar pertanian. Dia kemudian menyatakan bahwa kriteria itu akan membuatnya dipilih untuk menjadi menteri di kabinet barunya. Nah, berikut kira-kira susunan kabinet Prabowo Gibran kalau resmi terpilih. Menteri Koordinator. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Muhammad Tito Karnavian. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erick Thohir. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Zulkifli Hasan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sandiaga Salahuddin Uno. Menteri di Bidang Teknis, Menteri Pertahanan, Muldoko. Menteri Sekretaris Negara, Yusril Ihsan Mahendra. Menteri Dalam Negeri, Ridwan Kamil. Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi. Menteri Agama, Kiai Haji Yahya Holil Sakuf. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Beni Kabur Herman. Menteri Keuangan, Thomas Mulyatna Jiwandono. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Menteri Kesehatan, Rosan Ruslani. Menteri Sosial, Lodewijk Frederik Paulus. Menteri Urusan Pondok Pesantren, Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Dan masih banyak lagi daftar nama-nama Menteri Prabowo Gibran 2024-2029. Harapan pengusaha dari pemilu 2024.
Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, memilih untuk menunggu hasil resmi penghitungan suara pemilu 2024. Namun, hasil penghitungan cepat atau penghitungan cepat menunjukkan suara mayoritas untuk salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sarman tidak berbicara banyak tentang hasil quick count yang dirilis oleh banyak lembaga survei. Sebagai bisnis, dia akan bergantung pada hasil akhir yang dirilis oleh KPU. Dia tidak mempermasalahkan apakah pemilihan umum 2024 akan berlangsung dalam 1 atau 2 putaran. Sarman lebih menekankan proses transisi kepemimpinan yang akan datang. Poin-poin ini yang dinilai memiliki dampak yang lebih besar pada lingkungan bisnis Indonesia. Menurutnya, bagi dunia usaha terlepas dari 1 atau 2 putaran, kami menggarisbawahi proses transisi yang lancar dan damai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang ada sebagai panduan utama bagi pengusaha di dunia usaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sarman juga menyatakan bahwa stabilitas politik adalah kunci bagi pertumbuhan ekonomi dan geliat dunia usaha. Dia menyatakan bahwa kepercayaan pengusaha untuk terus berkembang dapat meningkat karena transisi kepemimpinan yang lancar. Diharapkan juga dapat mendorong investasi di tanah air. Jaminan bagi pengusaha. Sarman menegaskan bahwa pelaku usaha dapat dijamin dengan helatan pemilu yang damai. Selain itu, dia meminta upaya untuk meningkatkan ekonomi nasional di masa depan, seperti meningkatkan daya beli masyarakat dan memfasilitasi ekspor pengusaha. Roni P. Sasmita, seorang ekonom dari Strategic and Economic Action Institution atau ISEAI, percaya bahwa tingkat kepastian ekonomi di masa depan semakin jelas. Menurutnya, sebelum pemilu, ekonomi Indonesia akan kembali ke posisi sebelumnya. Roni mengatakan pada Kamis 15 Februari 2024, hasil quick count sudah memberikan sinyal jelas kepada pasar bahwa pemilu berkemungkinan besar hanya 1 putaran. Artinya, tingkat kepastian ekonomi akan kembali ke masa sebelum hiruk-pikuk pemilu dimulai. Dia melihat adanya kecenderungan untuk kebijakan yang saat ini sudah diterapkan yang berkaitan dengan investasi dan elemen terkait lainnya berlanjut. Akibatnya, hasil penghitungan cepat menunjukkan keunggulan Prabowo Gibran karena keduanya dekat dengan pemerintahan saat ini. Jadi, kalian udah punya gambaran kan bagaimana kepemimpinan Prabowo Gibran kan? Selain itu, akan seperti apa nanti kita lihat? Oke, jangan lupa untuk tekan tombol like dan share juga video ini ya. Sampai jumpa!